البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di kitab shalah dan kita sudah menyelesaikan babul masajid, bab tentang masjid-masjid yang berkaitan dengan masjid dan semisalnya. Sebutkan pada pertemuan terlewat yang ini tidak boleh, yang rajih adalah haram seorang yang dia itu makan bawang ataupun bawang merah kemudian ke masjid. Dan boleh untuk kemudian apabila sudah hilang baunya atau mungkin sudah dimasak, ya. Karena di situ ada hadis Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu, ya, disebutkan oleh Imam Nasai hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man akalahuma fala yaqrabanna masjidana. Barang saya makan keduanya, jangan mendekati masjid-masjid kami. In kuntum la budda akhiriha, kalau kalian harus untuk memakannya, ya kan? Fa amituhuma tabhan, maka matikanlah keduanya itu dengan apa? Dengan dimasak. Maka itu boleh. Kemudian kita masuk di sini bab berikutnya. Bab sifati shalah, bab sifat salat. Ini sifatnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana dibahas di pembahasan ini. Bahkan di situ ada para ulama yang mengumpulkan khusus pembahasan seperti Syekh Albani punya buku yang terkenal Sifat Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu buku yang bagus. Yang tentu saja beliau mengambil dari buku-buku sebelumnya, mengambil manfaat dari buku-buku sebelumnya seperti Bulughul Maram dan sebagaimana yang lainnya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar bab sifat salat. Disebutkan oleh beliau pertama hadis nomor 258. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini disebutkan di sini di antara rukun-rukun salat, ya, walaupun saling melengkapi di hadis-hadis yang lain. Apa rukun salat itu? Kalau kemudian ditinggalkan, maka tidak sah salatnya. Sebagian ulama mengatakan 16, sebagian mengatakan 14, ya, karena sebagian sudah dibahas di dalam rukun yang lainnya. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza qumta ila shalah," apabila engkau berdiri untuk salat, fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudu, wudunya disempurnakan. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Pada pertemuan terlewat itu disebutkan termasuk syarat, ya, syarat salat. Kemudian fakabbir, kemudian takbirlah, ini takbiratul ihram. Ini rukun yang pertama. Sebagian mengatakan rukun yang pertama adalah niat. Sebagian mengatakan inilah rukun yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bersama denganmu dari Al-Qur'an. Sebutkan, ya, bahwa di situ ada Al-Fatihah, yang itu adalah rukun juga. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai engkau menjadi tumakninah ketika rukuk itu. Yang dari situ juga disebutkan rukun di antaranya adalah tumakninah di samping rukuk ini. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian setelah itu angkatlah kepalamu sampai engkau i'tidal berdirinya, sampai rata, ya, sempurna berdirinya. Setelah rukuk kan berdiri lagi. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai tumakninah ketika sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau tumakninah duduknya. Tsumma sujud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tumakninah sujudnya. Sujud sampai tumakninah. Ya, sujud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah itu semua tadi di dalam salatmu semuanya itu, ya. Akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7, yang ketemu sitah ditambah Imam Ahmad, wa lafdhu lil Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Oleh Ibnu Majah bi isnad Muslim, disebutkan oleh Ibnu Majah
dengan sanadnya Imam Muslim, hatta tatma'inna qa'iman, sampai tuma'ninah berdiri. Ya. Sahih. Kemudian hadis nomor 259. Wa mithluhu fi hadis Rifa'ah inda Ahmad wa Ibnu Hibban. Dan semisalnya dari hadisnya Rifa'ah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Sanadnya adalah hasan. Wa fil lafdz Ahmad, sebutkan di dalam lafaz Imam Ahmad, fa'akim sulbak hatta tarji al-idham. Tegakkanlah punggungmu sampai kembali tulang-tulang itu. Itu maknina. Ya kan, demikian. Wali Nasai sahih juga. Dan sebuah Imam Nasai, Wali Nasai yang tadi lafaz Imam Ahmad sahih. Wali Nasai, sebuah Imam Nasai wa Abi Dawud. Demikian juga Imam Abu Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi'. Dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi'. Ini juga disebutkan sahih. Bahwa Nabi SAW mengatakan innaha lam tatimma shalah. Sesungguhnya tidaklah sempurna salat ahadikum, salah seorang kalian, hatta yusbiqal wudu, sampai menyempurnakan wudunya. Kama amarahullah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan. Semua dalam Al-Qur'an itu kan, wa idza qumtum ila sholati, ya, sebutkan di situ surat Al-Maidah. Tsumma yukabbirullah, kemudian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang besarkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, yukabbirullah taala wa yahmadahu, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yusni alaih, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Wa fiha, di dalamnya, ya ini yang dibicarakan semua oleh Syekh Muhammad bin Nizam, tambahannya ini, dan di dalamnya fa in kana ma'aka Qur'an, ya ini tambahan ini adalah dhaif. Di situ ada Yahya bin Ali bin Yahya majhul, ya tidak diketahui keadaannya. Ini tambahannya ini adalah lemah. Yaitu apa? Fa in kana ma'aka Qur'an, apabila bersama dengan engkau itu Al-Qur'an, faqra, bacalah. Wa illa, kalau tidak, ini tidak ada sesuatu pun yang dihafal, Al-Fatihah juga tidak ada bawahnya. Fahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, wa kabbirhu, dan besarkanlah Allah, wa halilhu, kemudian tahlillah. Tapi ini adalah dhaif. Wali Abi Dawud, sebutkan oleh Imam Abu Dawud, nah di sini hasan. Tsumma qra' bi ummil Qur'an, kemudian bacalah dengan ummul Qur'an, dengan apa? Dengan Al-Fatihah, wa bima sya'allah, dan dengan apa yang Allah kehendaki. Wali Ibnu Hibban, sebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, tsumma bima syi'ta, kemudian dengan apa yang engkau inginkan. Ya, disebutkan di sini. Tambahan ini adalah apa? Sahih. Ya, sanadnya hasan. Dari hadis yang tadi kita sebutkan, maka di situ ada beberapa permasalahan tentang rukun salat yang akan kita pelajari sekarang ini. Yang pertama adalah hukmul qiyam li sholatil fardhah. Hukum berdiri untuk salat wajib. Apa itu hukumnya? Disebutkan itu adalah rukun. Al-qiyam li sholatil fardhah rukunun. Ini berdiri untuk salat wajib itu adalah rukun min arkani shalah, dari rukun-rukunnya salat. Ala kulli mustati', bagi orang yang mampu. Jadi itu adalah rukun. Kalau kemudian salat duduk dan dia itu mampu melakukan salat wajib, maka salatnya tidak sah. Dalilnya diantaranya, ya tadi kita sebutkan, demikian juga wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut. Berdiri. Demikian juga hadis Imran bin Husain, semua Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW menyebutkan sholli qa'iman, salatlah berdiri, kan jelas. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduklah. Fa in lam tastati' fa 'ala jam, kalau tidak mampu maka berbaringlah. Ya. Di miring, dalam keadaan miring. Ya, demikian. Lalu bagaimana kalau tidak mampu? Jelas. Kalau tidak mampu maka di situ dimaafkan. Pahalanya bagaimana? Pahalanya adalah sempurna. Kalau tidak mampu, sebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, rawi Ahmad, bahwa Nabi SAW menyebutkan idza btuliya Allahul abd, apabila Allah memberikan cobaan kepada hambanya yang muslim dengan suatu bala di badannya, maka Allah SWT mengatakan kepada malaikatnya, uktubu li abdi ma kana ya'malu sahihan muqiman. Tuliskanlah untuk hambaku apa yang dia lakukan ketika sehat dalam keadaan mukim. Ya, ini di daerahnya. Ya, demikian. Maka ini pahalanya adalah kalau dia tidak mampu
adalah sempurna. Bagaimana kalau kemudian sholat sunnah? Kalau dia sholat sunnah, maka tidak mengapa untuk duduk. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli lailan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari tawilan, panjang, qaiman, berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan, dan di malam yang panjang juga dalam keadaan duduk. Maka di sini menunjukkan boleh ketika salat sunnah dalam keadaan duduk. Ya demikian. Lalu pahalanya bagaimana? Ya disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu indal Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal." Barang siapa yang salat berdiri maka afdal. Wa man shalla qa'idan, kalau dia salat duduk, falahu nisfu ajr qa'im, separuh dari pahala orang yang berdiri. Ya, ini kalau apa? Salat sunnah, ya, melakukannya seperti itu. Dan dia dalam keadaan mampu kemudian dia duduk. Ya, demikian. Wa man shalla na'iman, kalau dia salat dalam keadaan berbaring tidur, kalau nisfu ajr qa'id, maka dia separuh dari pahala orang yang duduk. Demikian. Kemudian disebutkan berikutnya masalah yang keempat, hukum takbiratul ihram, hukum takbiratul ihram. Jelas, jumhur mengatakan bahwa itu adalah rukun, ya, takbiratul ihram. Ketika mengawali itu takbir pertama al-ihram, masuk sholat dia itu, kemudian haram untuk dia makan, demikian juga minum, berbicara selain dari yang di sholat dia itu. Maka ini adalah rukun, ya, demikian. Di situ ada hadis hadis yang hasan. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tahrimuha takbir, haramnya itu adalah takbir. Maksudnya ketika dia sudah takbiratul ihram, maka haram untuk tadi makan, minum, berbicara selain sholat. Wa tahliluha taslim, dan halalnya itu adalah salam. Kalau sudah salam boleh melakukan tadi disebutkan. Jadi itu adalah rukun. Kemudian bentuk takbir sekarang. Bagaimana bentuk takbir? Takbir ma'ruf, yaitu Allahu Akbar, ya, sebagaimana hadis tadi kita sebutkan. Adapun Abu Hanifah mengatakan boleh, ya, seperti Allahu Azim, Allahu Kabir, ya, demikian, atau Subhanallah, dan itu adalah salah, tidak perlu dibicarakan. Yang benar adalah Allahu Akbar. Kemudian bagaimana kalau salah lahm namanya? Tajwidnya tidak benar seperti Allahu Akbar, dengan bertanya malahan, istifham. Demikian juga Allahu Akbar. Nah, gitu. Yang artinya tabel, artinya adalah gendang. Ini gendang malahan. Beduk atau semisalnya. Maka inilah ya juz, tidak sah. Ya. Maka ini tidak sah. Ya harus Allahu Akbar. Demikian. Bagaimana selain bahasa Arab? Jumhur mengatakan tidak sah. Walaupun Abu Hanifah mengatakan, ya, disebutkan di situ yujzi'u, boleh. Ya, yang penting adalah zikir. Dalilnya wa dzakara asma rabbih fa shalat. Berzikir kepada Allah dan salat. Ini salah. Ulama yang benar adalah harus menggunakan bahasa Arab. Yang kita ketahui itu. Kemudian bagaimana kalau dia dalam keadaan apa? Bisu umpamanya, atau tidak mampu untuk takbir, ya, mulutnya tertutup umpamanya. Disebutkan sebagian mengatakan, ya, untuk dia menggerakkan lisannya, yang penting menggerakkan lisannya. Tapi Syaikhul Islam Taala, dan itu yang rajih adalah apa? Tidak wajib untuk menggerakkan lisannya, karena dia memang tidak mampu, kan demikian. Ini kalau dia umpamanya bisu umpamanya, ya udah, dia tidak mampu, kan? Walaupun sebagian mengatakan tetap untuk menggerakkan lisannya. Kemudian takbiratul ihram asna'il qiyam, mengucapkan takbiratul ihram itu kapan? Ketika berdiri, ya, demikian. Yajibu ayyukabirul ihram qa'iman haitsu yajibul qiyam. Jadi takbiratul ihram itu ketika berdiri, ya, ketika berdiri. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah, wa alaihi ayyati bi takbir qa'iman fa in hana ila ruku', yakni wajib bagi dia itu mengucapkan Allahu Akbar itu ketika berdiri. Ketika
imamnya itu kemudian sudah rukuk, ya dia terlambat ya, maka dia mengucapkan takbiratul ihram itu ketika berdiri. Kalau ketika mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sebagiannya ketika dia rukuk, maka tidak sah. Demikian. Bihaisu yasiru raki'an qabla inha'il takbir lam tan'aqid sholatuh. Yang mana dia mengucapkan Allahu Akbar itu ternyata sebagiannya itu ketika dia sudah rukuk, maka lam tan'aqid, tidak terlaksana sholatnya itu. Demikian. Jadi hendaknya ketika imam itu sudah rukuk, dia mengucapkan Allahu Akbar-nya itu ketika dia berdiri. Takbiratul ihram itu baru kemudian rukuk. Demikian maksudnya. Kapan yakni makmum itu mengucapkan Allahu Akbar? Disebutkan yaitu apa? Wala yukabbirul makmum hatta yabrugha imamuhu min takbir. Jadi makmum itu tidaklah dia itu takbir ketika ya, tidaklah dia itu takbir sampai imam itu selesai takbir. Paham ya? Dalilnya kan innama julul imam liutama bi fa idza kabbara fakabbiru. Jadi dijadikan imam untuk diikuti. Apabila dia takbir, maka takbirlah kalian. Paham ya? Jadi setelah imam takbir baru takbir. Bagaimana kalau bersamaan? Sebutkan kalau dia bersamaan fa innahu innama yarka' ba'dahu. Ya, illa annahu la tafsudu salatuhu bi ruku'i ma'ahu. Yani tidak rusak salatnya dengan rukuk bersama dengan imam. Sama-sama itu tidak rusak. Tetapi sunahnya adalah bagaimana untuk dia mengikuti imam setelah imam selesai mengucapkan takbir. Demikian. Misalnya di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau takbir ketika baca ayat sajadah. Iya. Ya, ada yang takbir. Itu Syafi'iyah demikian. Ini ketika ayat sajadah itu imamnya takbir, kita enggak ikut. Karena mereka mungkin untuk alamat bahwa itu adalah mau sujud tilawah kemudian takbir. Ya menurut mereka seperti itu, tapi itu apa? Dhaif hadisnya, demikian juga apa? Yang rajih adalah tidak perlu bertakbir. Ya kita tidak bertakbir. Takbir. Hah?